Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dibaharui oleh Tuhan. Ketik di kolom komentar, baik teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, di Facebook, di Zoom, sama-sama ketik di kolom komentar, hidupku dibaharui oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus, saya tamat yakin dan percaya orang tersebut akan diubahkan. Jangan fokus langsung kepada perubahan ekonomi. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menjamah hidup seseorang, yang pertama kali diubahkan adalah hatinya. Makanya firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadanya hati yang baru. Hati yang mau taat. Hati yang mau dengar-dengaran akan firman. Setelah engkau diperbaharui dalam hatimu, maka karaktermu akan diubahkan. Kebiasaan-kebiasaanmu akan diubahkan. Berjalan bersamaan dengan itu, Tuhan akan lihat dan hidupmu bisa dipercaya. Disitulah kita akan dipelihara, disitulah kita akan diberkati, disitulah kita akan lihat kuasa penyertaan Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita sama-sama. Di rumah kita masing-masing pagi hari ini, kita akan sama-sama kembali melihat kebenaran firman Tuhan dalam rangkaian pembacaan kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita ada dalam Imamat pasal 13, ya. Dalam Imamat 13 ini saya sudah bagikan beberapa hari yang lalu, dimulai dari Imamat 13 ayat yang pertama, nanti sampai dengan Imamat pasal 14, itu bicara tentang kusta, bicara hukum tentang seseorang yang terkena penyakit kusta dan penyakit-penyakit kulit lainnya, ya. Ada beberapa hal yang saya bagikan, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, berkenaan dengan hal tersebut. Yang pertama saya bagikan beberapa hari yang lalu, bahwa orang yang terkena kusta, ya kan, itu terlihat adanya perubahan. Kusta seringkali di Alkitab berbicara bukan bicara tentang medis saja, tetapi bicara tentang teologis, bicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dengan kata lain, setiap kita akan terlihat perubahan tatkala kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Itu pembahasan yang saya bagikan pertama-tama ketika kita bahas tentang penyakit kusta ini, ya. Lalu yang kedua saya bagikan juga bahwa orang yang berpenyakit kusta ini tidak dijauhkan oleh Yesus. Orang yang punya kekurangan dalam hal rohani, orang yang tidak mengalami pertumbuhan rohani, bukan dihindari, bukan dijauhkan, bukan dicemooh, tetapi dirangkul. Sama-sama bilang sama saya, dirangkul. Sehingga tidak ada satu jiwa pun yang terhilang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu pembagian juga saya sudah bagikan beberapa hari yang lalu. Dan kemarin yang bahasan yang ketiga saya sudah bagikan bagaimana ketika kita menyadari, ketika seseorang kena penyakit kusta, imam tidak buru-buru langsung menghakimi bahwa itu kusta. Tapi harus diselidiki dulu, dicek, dilihat dulu. Tidak langsung serta-merta mendakwa bahwa itu penyakit kusta. Sekalipun itu mungkin barah, sekalipun itu kena penyakit-penyakit seperti terbakar kulitnya, lecur, ya kan. Tapi tidak langsung serta-merta dihakimi. Ditunggu dulu, ditahan dulu. Makanya ada jeda waktu. Kalau imam belum melihat adanya perkembangan, maka ditahan, dipisahkan, ya, dipisahkan, dilihat seminggu ke depan, 7 hari ke depan. Belum lihat, tahan lagi 7 hari ke depan. Kalau memang tidak ada perubahan, berarti sah, tahir. Tapi kalau ada perubahan, maka hal tersebut dikatakan itu najis dan harus dikuduskan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di bahasan yang keempat ini, dalam Imamat pasal 13 ayat 29 sampai dengan 37, teman-teman yang kemarin tidak sempat ikut, ya, skip, tidak sempat ikut, saya sudah bagikan renungan-renungan yang saya bagikan di doa pagi online ini di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saudara bisa lihat di sana, bisa belajar kembali di sana sehingga terus mengupgrade, ya, mengupgrade diri kita, mendewasakan iman kita dan membuat hidup kita semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini dalam pasal yang ke-13 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-37 ada sesuatu lagi yang saya dapati, dan ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Apabila, ayat 29, apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut. Ya, kenapa kepala atau janggut? Jadi sesuatu yang bertumbuh, ada rambut, tertutupi penyakit ini, tidak terlihat, terlalu terlihat karena ditutupi oleh baik janggut maupun rambut.
Imam harus memeriksa penyakit itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Biar itu kelihatan lebih, bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit, dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepala. Kemarin bicara tentang barah, lecur, dan sekarang ada kudis, jenis-jenis penyakit yang memang bisa memungkinkan untuk terdiagnosa awal sebagai kusta. Tapi nggak bisa serta-merta langsung dihakimi bahwa itu kusta, harus diselidiki lebih dulu. Nah, sekarang bicara tentang kudis, baik yang ada di kepala maupun di janggut. Dan apabila menurut pemeriksaan penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Ya, kalau dilihat imam masih ragu, belum pasti, maka tapi udah terkena penyakit kudis, baik di kepala, ya, ditutup rambut ataupun di janggut, ditahan dulu, saudaraku. Dan ayat 32, ya. Dan pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya, kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu harus bercukur. Perhatikan kata harus bercukur. Kenapa dicukur? Agar terbuka, agar terlihat. Terlihat akan apa? Apakah penyakit ini menyebar atau tidak? Karena bicara di kepala ataupun di janggut tertutup oleh rambut, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Maka orang itu harus dicukur. Hanya tempat kudis itu yang tidak boleh dicukurnya. Selebihnya dicukur. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya 7 hari lagi. Jadi udah 14 hari, ya. Kemudian pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir, ya. Dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Ayat selanjutnya ayat 35. Tetapi jika kudis itu memang meluas pada kulit sesudah ia dinyatakan tahir, dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning, memang orang itu adalah najis. Tetapi jika menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir, dan imam harus menyatakan dia tahir. Sampai di ayat 37 ini, saudara, ini bicara tentang kudis yang ada di kepala maupun di janggut. Ada hukum khusus tentang hal ini, dan salah satunya ketika dia disinyalir akan ada penyakit tersebut, maka harus dicukur rambutnya. Kenapa? Agar terlihat, agar terbuka. Nah, tahukah saudara yang dikasih dalam Tuhan, dosa tidak bisa disembunyikan. Pelanggaran tidak bisa disembunyikan. Kenapa? Karena tidak akan pernah bisa dipulihkan. Itu sebabnya mereka harus dicukur supaya bisa terlihat. Imam bisa melihat secara keseluruhan penyakit tersebut. Jangan sampai kita menutupi setiap dosa dan pelanggaran kita. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan menyelidiki hati. Tuhan tahu apa yang ada dalam kedalaman hati kita. Kalaupun kita menutupi, Tuhan tahu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jangan bilang Tuhan gak tahu. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Lalu Tuhan hanya menghendaki setiap kita bukan menutupi tetapi mengakui. Ketik di kolom komentar, bukan menutupi namun mengakui. Ketik di kolom komentar, bukan menutupi dosa tetapi mengakui dosa. Bukan Tuhan gak tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan butuh pernyataan kita. Apakah engkau sadar bahwa itu salah? Apakah engkau tahu engkau sudah jauh dari Tuhan? Diakui, bukan ditutupi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk memulihkan itu terrealisasi. Ada banyak dari kita mau dipulihkan tapi tidak mau mengakui dosa. Gak akan pernah bisa. Kita harus terlebih dahulu buat statement, confess, pengakuan. Baru engkau akan dipulihkan. Gini saudara ya, terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan keadaan seorang. Terlalu mudah. Terlalu sangat amat mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan. Untuk Tuhan memulihkan hidup kita. Yang Tuhan cari adalah pengakuan. Apakah engkau sadar bahwa engkau salah? Itu yang Tuhan kejar. Karena ketika kita mengakui, disitulah kita akan dipulihkan. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba lihat. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang begini. Jika kita apa?
mengaku. Kalau kita mengaku dosa, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni. Bagaimana kita bisa diampuni kalau kita nggak pernah mengakui? Bagaimana kita bisa dipulihkan kalau kita menutupi? Orang yang rindu mengalami pemulihan harus mengakui terlebih dahulu di mana kegagalan kita. Di mana kelalaian kita, di mana kejatuhan kita. Ketika kita mengakui itu di hadapan Tuhan, Tuhan, saya mengakui bahwa saya selama ini sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Saya adalah manusia berdosa. Saya perlu Tuhan. Itu pengakuan. Sehingga ketika kita mulai mengakui, disitulah Tuhan memulihkan. Awalnya adalah mengakui. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9 ini jelas. Jika kita mengaku dosa kita, apa dikatakan selanjutnya? Maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan segala kejahatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan keadaan kita. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita mengakui? Daud pernah melakukannya, saudaraku. Daud pernah melakukan kesalahan, tapi dia belajar untuk mengakuinya. Coba lihat dalam Mazmur 32. Mazmur 32 di ayat yang ke-5. Mazmur 32 ayat yang ke-5. Daud bilang begini, dosaku kuberitahukan kepadamu. Lalu jadi pertanyaan begini, memang Tuhan gak tahu dosa kita? Oh, tahu. Bukan itu yang Tuhan perlu. Yang Tuhan perlu adalah pengakuan. Yang Tuhan perlu adalah pernyataan diri bahwa saya ini manusia berdosa. Iya kan? Sehingga kita dipulihkan. Bukan Tuhan gak tahu apa dosa kita. Bukan Tuhan gak tahu apa pelanggaran kita. Sekarang yang Tuhan cari, Tuhan kejar adalah pengakuan. Daud bilang begini, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Apa yang kita mau sembunyikan dari Tuhan? Tuhan Maha tahu. Ya. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Wow. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengakui, ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, maka saat itu engkau akan mendapatkan pengampunan. Orang yang memiliki penyakit kusta di kepala, kusta rambut maupun kusta kepala ataupun kusta janggut, saudaraku, itu harus dicukur supaya terlihat terbuka. Orang itu bisa saja tidak mengakui. Orang nggak ada apa-apa kok, nggak kelihatan juga kok. Beda dengan di kulit, di tangan atau di kaki, di badan, muka terlihat. Tetapi kalau di rambut tidak terlihat awalnya karena nanti akan tersebar. Sebelum tersebar maka dibuka oleh imam, rambutnya dicukur, janggutnya dicukur supaya terbuka. Kalau menyebar terlihat. Itu sebabnya kita mesti terbuka terlebih dahulu. Buat setiap pengakuan dosa kita buka di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan ini, saya tahu ini salah, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Ia setia dan adil, Dia akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran. Pengakuan itu yang Tuhan cari. Ya. Amsal pasal yang ke-28, Amsal pasal 28 ayat 13 bilang begini, saudara. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Orang yang menyembunyikan pelanggarannya, orang yang menyimpan dosanya, dia gak akan pernah beruntung. Dia gak akan pernah melihat pengampunan. Kenapa? Karena dia sembunyikan buat diri dia sendiri. Dia sadar kalau dia salah, tapi dia gak mau mengakui hal itu. Maka dia tidak akan melihat pengampunan. Ya, karena gak menyadari bahwa itu salah. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya, bukan cuma sekedar mengakui, tetapi tetap tinggal di dalam dosa itu, mengakui dan meninggalkannya, itu akan disayangi Tuhan. Haleluya. Siapa yang mengakui dan meninggalkannya, bukan cuma sekedar mengakui besok kita buat lagi, mengakui besok kita buat lagi. No, mengakui dan meninggalkan. Ketik di kolom komentar, mengakui dan meninggalkan dosa. Mengakui dosa, mengakui pelanggaran dan meninggalkan hal tersebut.
Itu yang harus kita lakukan, saudara dikasih dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menerima pengampunan, supaya kita menerima kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan butuh pengakuan kita. Disitulah kita dipulihkan, ya. Makanya dalam Yakobus juga, dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, bukan cuma mengakui ya saudara ya, mengakui dan meninggalkan. Itu penting digaris bawahi. Yakobus pasal 5 ayat 16 bilang begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Banyak hal yang Alkitab catat tentang pengakuan dosa, saudaraku, ya. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Gak bisa langsung mendoakan tapi masih menyimpan dosa. Akui dosa dulu baru berdoa supaya kamu sembuh, supaya kamu dipulihkan. Baru ayat selanjutnya berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kapan kita dibenarkan? Ketika kita mengakui dosa. Ketika kita mengakui dosa, saling mengaku dosa, kita berdoa dan kita menjadi orang benar karena telah dibenarkan oleh karena pengakuan kita di hadapan Tuhan, maka doamu besar kuasanya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, doa orang benar besar kuasanya. Bukan cuma besar, Alkitab katakan sangat besar kuasanya, ya. Jadi mengakui. Hal ini saya bagikan, saudara. Ada begitu banyak ayat yang tadi saya bagikan tentang pengakuan. Daud juga mengakui, dosaku tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Kasih tahu. Bukan Tuhan gak tahu. Tapi Tuhan butuh setiap kita menyadari bahwa yang kita lakukan ini salah loh. Yang kita lakukan selama ini udah keliru. Ayo sadari, akui, tinggalkan. Sadari, akui, dan tinggalkan itu adalah langkah untuk kita mengalami pemulihan, ya. Nah, saya pelajari begini, dengan menyadari dan mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, itu akan membuat kita mengerti. Yang pertama, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita menyadari, kita mengakui karena kita tahu kita lemah. Kita butuh pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang begini, kesanggupanku ialah pekerjaan Tuhan. Sehingga dengan kata lain, ketika kita mengakui akan dosa dan pelanggaran kita, kita menyadari hal ini di hadapan Tuhan, itu membuat kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada adalah kita siap disempurnakan. Ketik lagi di kolom komentar, saya bukan manusia sempurna, tetapi saya siap disempurnakan. Karena itu kerinduan Tuhan. Untuk kita siap disempurnakan, betul. Kita bukan manusia sempurna, saudaraku, tapi kita siap disempurnakan. Saya mau bergerak, berjalan maju. Yang lama sudah kutinggalkan, aku akan berjalan maju menuju kepada kesempurnaan. Saya siap didewasakan. Itu adalah orang yang siap disempurnakan. Betul, kita belum sempurna. Itu sebabnya kita masih bisa fail. Kita masih bisa gagal, kita masih bisa jatuh. Tetapi ketika kita jatuh, jangan tergeletak. Bangkit. Akui di hadapan Tuhan, berjalan lagi maju ke depan dan siap disempurnakan. Ya, itu kerinduan Tuhan, saudaraku. Dalam Matius 5 ayat 48 firman Tuhan bilang begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sebab sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sekarang kita belum sempurna, tapi kita siap, kita mau. Ketik di kolom komentar, saya siap dan saya mau disempurnakan. Amin. Kita masih banyak gagal, kita masih banyak kekurangan, tapi kita siap untuk didewasakan, kita siap untuk disempurnakan, kita siap untuk diarahkan. Apa yang Tuhan mau untuk saya diproses, saya siap. Itu orang yang siap disempurnakan. Sehingga tidak mengeluh dengan keadaan masalah yang Tuhan izinkan hari-hari ini, karena itu proses kesempurnaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita dihianati, kita dibuat orang merugi, kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu proses kedewasaan, proses menuju kesempurnaan. Mental kita dididik, dibentuk. Ya, jadi yang pertama saya pelajari, dengan menyadari dan mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, itu membuat kita mengerti yang pertama bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Namun kita anak-anak Tuhan siap untuk disempurnakan. Yang kedua, dengan menyadari dan mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, membuat kita mengerti bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus itu mengasihi manusia berdosa yang memiliki kerinduan untuk dipulihkan.
Saudara, Tuhan rindu setiap kita diselamatkan. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya orang-orang Kristen, dunia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan punya rencana yang besar terhadap manusia, agar manusia tidak binasa, agar manusia diselamatkan. Tetapi langkah awalnya adalah mengakui dan meninggalkan. Mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita bisa jatuh dalam dosa, akui dosa dan pelanggaran kita. Setelah itu apa? Tinggalkan. Akui dan tinggalkan itu menjadi langkah awal untuk kita melihat kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Ya, jadi yang kedua saya pelajari, ketika kita menyadari dan mengakui dosa di hadapan Tuhan, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka membuat kita mengerti yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Namun setiap kita harus bergerak, harus maju menuju kepada kesempurnaan. Yang kedua, dengan menyadari dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, membuat kita mengerti bahwa Allah mengasihi manusia berdosa. Allah mengasihi manusia berdosa yang memiliki kerinduan untuk dipulihkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya rindu dipulihkan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya rindu dipulihkan Tuhan. Saudara, saya rindu melihat setiap anak-anak Tuhan dimanapun saudara menyaksikan doa pagi online ini mengalami pemulihan. Tapi izinkan saya juga kasih jalannya. Akui setiap dosa dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Tuhan bukan gak tahu saudara, Tuhan tahu. Yang Tuhan cari adalah apakah engkau sadar bahwa engkau salah. Apakah engkau mau mengakui bahwa engkau saat ini jauh dari Tuhan. Akui itu dan tinggalkan, maka engkau akan datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihi manusia berdosa kok. Tuhan mengasihi manusia berdosa, itu sebabnya Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu bukti bahwa Dia mengasihi manusia berdosa. Itu sebabnya kita sadari hal ini dan kita mau dipulihkan. Ya. Yang kedua, Allah mengasihi manusia berdosa yang memiliki kerinduan untuk dipulihkan. Yang ketiga, yang terakhir, dengan menyadari dan mengakui dosa kita dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, membuat kita mengerti bahwa keterbukaan adalah awal untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Keterbukaan adalah awal dari segala bentuk pemulihan. Keterbukaan adalah awal di mana kita melihat hal-hal luar biasa, hal-hal dahsyat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dimulai dari satu hal ini, terbuka. Sama dalam rumah tangga pun begitu. Gak boleh ada yang tertutupi, ada yang disembunyikan di antara istri dan suami. Gak boleh. Karena rumah tangga suami dan istri bukan lagi dua, melainkan satu. Terbuka. Apa yang kau alami, apa yang kau rasakan terbuka. Karena ketika engkau mulai keterbukaan, baik terhadap Tuhan maupun terhadap suami dan istri, engkau akan lihat bagaimana ada berkat-berkat Tuhan, ada pemulihan. Dimulai dari keterbukaan. Bayangkan, jangankan hubungan manusia dengan Tuhan ya, hubungan sesama aja, kita dengan suami kita, kita dengan istri kita, ketika kita mulai ada yang disembunyikan, hidup juga tidak tenang. Hidup mulai dengan kecurigaan-kecurigaan. Bayangkan apalagi kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan gak tahu, kembali lagi saya ingatkan, bukan Tuhan tidak tahu apa yang kita sembunyikan, Tuhan tahu kok. Sekarang yang Tuhan cari adalah pengakuan kita. Maukah engkau mengakui di hadapanku? Maukah engkau sadar, mengakui dan meninggalkan? Maka engkau akan mengalami pemulihan. Mazmur 51 ayat yang ke-6. Mazmur 51 ayat yang ke-6 bilang begini saudara. Terhadap engkau, pemazmur bilang ya, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Pemazmur membuka diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terhadap engkau aku melakukan hal-hal yang kau anggap jahat. Biarlah tetap engkau yang adil memutuskan segala sesuatu apa yang Tuhan engkau pandang baik. Pemazmur terbuka dalam hal ini, sehingga dia mengalami keterbukaan dan dia mengalami terobosan. Saudara, hari ini saya mengajak setiap kita, jangan sampai engkau biarkan dosa dan pelanggaran itu mengakar dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai menutupi luka itu, kalau kita jatuh atau kita luka lah gitu, luka kulit ya, kalau kita nggak bersihkan,
kita cuma tutupi, itu tidak akan pernah sembuh. Yang ada hanya membusuk dan semakin dalam. Tetapi ketika kita mulai membersihkannya, memang sakit. Ketika luka dibersihkan, ya kita pernah luka jatuh, ketika dibersihkan sakit. Tetapi itu akan mencepat proses penyembuhan. Karena luka ketika bersih dan terbuka, maka akan mulai cepat sembuh, mulai cepat kering, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Demikian pula kehidupan setiap kita. Kalau kita punya pelanggaran terhadap Tuhan, ayo akui di hadapan Tuhan. Tuhan mau kok pulihkan hidup kita. Tuhan Yesus membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan cari setiap kita yang mau dipulihkan. Tuhan tahu kita manusia yang gampang jatuh. Itu sebabnya kita sadar kita perlu Tuhan, kita perlu dipegang Tuhan. Dan Tuhan mau pegang kita. Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kalau engkau tahu hari-hari ini mungkin hidupmu sudah jauh dari Tuhan, dan kau rindu dipulihkan, ayo datang. Akui apa yang ada di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Dan minta dipulihkan oleh Tuhan. Lakukan hal itu dan tinggalkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka pelan tapi pasti engkau akan mengalami terobosan. Pelan tapi pasti engkau akan mengalami kemajuan. Pelan tapi pasti engkau akan lihat pertolongan Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Dosa, jangan kau sembunyikan. Tapi terbukalah di hadapan Tuhan, akui dan tinggalkan. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar kami masih jauh dari Tuhan. Seringkali kami failed, seringkali kami gagal dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan. Seringkali iblis mengintimidasi kami. Seringkali iblis mengatakan, tidak usah engkau mengakui dosamu, biarlah engkau tetap terus melakukan dosamu. Tapi hari ini kami menyadari keterbukaan adalah awal dari kami melihat pemulihan. Keterbukaan adalah awal di mana kami melihat terobosan dalam hidup kami. Keterbukaan adalah awal di mana kami melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, setiap kami satu persatu Tuhan jamah. Dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah ada kemurahan Tuhan. Kami mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mau menyadari bahwa kami manusia yang gampang jatuh. Tapi kami hari ini menyadari dan mau meninggalkan apa yang membuat kami jauh dari Tuhan. Bapak hamba berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan melawat setiap mereka. Mereka yang pagi hari ini mengakui di hadapan Tuhan setiap dosa dan pelanggaran mereka, dan membuat komitmen untuk meninggalkannya. Hari ini mereka melihat lawatan Tuhan. Hari ini mereka melihat terobosan Tuhan. Hari ini mereka lihat jaminan jalan keluar untuk Allah sediakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Hamba menyerahkan satu persatu umat-Mu dalam tangan Tuhan. Biar setiap hati yang terangkat kepada Tuhan, setiap hati yang mengakui pelanggarannya diampuni dan dipulihkan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan jamah. Lihat setiap hati yang mengaku di hadapan Tuhan, setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi lawatan Tuhan, terjadi pemulihan, terjadi impartasi kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi manusia berdosa, yang mau untuk dipulihkan. Dan Engkau adalah Allah yang melihat keterbukaan kami. Dan Engkau Allah yang memulihkan setiap kami. Bapa, Engkau lihat umat-Mu di rumah kami, mereka masing-masing. Jika Tuhan dapati di antara mereka hari ini mengakui setiap dosa dan pelanggaran mereka, biarlah hari ini menjadi hari di mana mereka dipulihkan. Hari ini menjadi hari di mana setiap kami mengalami terobosan. Sebab kami tahu Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Belas kasihan-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau mengakui di hadapan Tuhan segala kelalaian kami, segala pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih karunia Tuhan ada bagi kami. Pagi hari ini Hamba berdoa juga membawa setiap pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah kasih karunia Tuhan terus ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga setiap mereka yang mengirimkan pokok-pokok doa, baik melalui kolom-kolom komentar yang ada maupun melalui WhatsApp group, di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jawab doa kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, di waktu Tuhan yang terbaik, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga demi rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus hamba berdoa, kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini menyaksikan doa pagi online, bukan suatu kebetulan mereka boleh menyaksikan di hari ini, dan Tuhan rindu mereka mengalami pemulihan. Itu sebabnya hamba berdoa, siapapun mereka yang menyaksikan doa pagi online ini, baik mereka yang mengikuti melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Zoom, hamba berdoa di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulihkan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin belum mengenal Yesus, mereka datang berdoa dan memanggil nama Tuhan Yesus. Hari ini hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati. Hamba lepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari di mana Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, banyak jiwa-jiwa mengakui di hadapan Tuhan dan hari ini dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh, thank you Holy Spirit. Oh, thank you Holy Spirit. Ada beberapa wanita yang bergabung pagi hari ini. Engkau mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Engkau sudah hidup dalam perjinahan selama ini dan Tuhan mau pulihkan hidupmu. Bukan suatu kebetulan engkau mengikuti doa pagi ini. Tuhan rindu engkau mengalami pemulihan, dan puji Tuhan, pagi hari ini setiap mereka sudah mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengakui di hadapan Tuhan, dan hamba berdoa bagi mereka, Tuhan tergenapi firman-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, mengakui dan dipulihkan terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, dimanapun wanita-wanita ini berada Tuhan, mereka mengalami pemulihan sehingga mereka meninggalkan dosa dan pelanggaran mereka pagi hari ini dalam nama Yesus, dan memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Hamba berdoa, Tuhan teguhkan hati mereka, kuduskan mereka, tahirkan mereka, sehingga mereka mengalami pemulihan dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terjadi lawatan Tuhan. Banyak pemulihan pagi hari ini terjadi atas umat-Mu. Mereka yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, mereka meninggalkan dosa itu dan mereka mengalami terobosan dalam nama Yesus. Terjadi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba menyerahkan juga umat Tuhan dalam setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa mereka. Biar Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan pegang kendali atas hidup mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, dijaga Tuhan. Usaha, pekerjaan, ekonomi mereka diberkatilah oleh Tuhan. Ada terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam ekonomi mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam mereka mengiring Tuhan. Sebab Tuhan setia terhadap janji-Mu. Di dalam nama Yesus tergenapi firman-Mu bahwa singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub ada dalam kehidupan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini juga hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda. Hamba membawa orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai langkah orang-orang muda ini. Tuhan jaga hidup mereka, jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Jauhkan daripada setiap niat rancangan orang jahat dalam nama Yesus. Masa mudamu menjadi masa muda yang diberkati oleh Tuhan. Masa mudamu menjadi masa muda yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Orang-orang muda yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, bergabung dengan kasih karunia Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, mereka akan melihat janji-Mu tergenapi dalam hidup mereka. Campur tangan-Mu ada dalam masa muda mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih.
Bapa yang baik. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Berkati kalau mereka hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih buat setiap kesaksian yang Tuhan nyatakan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah dilawat Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang menemukan pekerjaan. Ada banyak anak-anak Tuhan mengalami pemulihan ekonomi. Semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Bagian kami adalah terbuka di hadapan Tuhan. Bagian kami taat, bagian kami setia, bagian kami tetap terus mengiring Tuhan. Maka kami akan lihat seluruh kegenapan janji-Mu akan dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada rumah tangga suami dan istri yang hari-hari sedang rindu memiliki keturunan, hamba ucapkan berkat bagi suami istri ini dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan. Tuhan berkati setiap buah kandungan yang rencana mereka akan adanya Tuhan. Kerinduan bagi mereka dan mereka bersatu hati bersama-sama suami dan istri bergandengan tangan mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Dibukakannya lah kandungan-kandungan para istri di dalam nama Yesus. Diberkatilah kesehatan reproduksi mereka di dalam nama Yesus. Hamba percaya hamba akan mendengar kesaksian ini Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan mengalami terobosan dan nyata kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mengalami kerugian. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang gantikan segala sesuatunya dengan apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan anak-anak Tuhan untuk mengalami pemulihan pekerjaan, usaha, bisnis, ekonomi mereka mengandalkan Tuhan, maka mereka akan lihat Tuhan ubahkan segala sesuatunya menjadi baik dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, hamba lepaskan berkat kuasa Tuhan, hamba lepaskan berkat kuasa Allah. Di dalam nama Yesus, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami berdoa. Kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Hamba ucapkan berkat juga bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia diberkati Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh pejabat-pejabat pemerintahan yang ada. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, seluruh camat, lurah, RT RW atas bangsa kami. Bahkan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Bahkan kami berdoa Tuhan setiap jajaran menteri yang terpilih, setiap mereka pengambil keputusan diberkatilah oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka melihat anugerah Tuhan, mereka melihat campur tangan Tuhan tatkala mereka mengandalkan Tuhan. Beri hikmat bagi mereka Tuhan dalam menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang ada. Rencana 2024 pemilihan umum diberkatilah oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dijauhkan dari segala roh pemecah belah, roh adu domba. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan ada atas bangsa kami. Berjalan dengan aman, berjalan dengan damai. Kami lepaskan berkat damai-Mu atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa mengucapkan berkat. Biarlah Tuhan memberkati KPU, KPUD, Bawaslu daerah. Tuhan tolong setiap mereka sehingga mereka bekerja dengan jujur, bekerja dengan adil. Mereka bekerja dengan luar biasa dalam campur tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Sehingga ternyata, terbukti dan tergenapi apa yang menjadi firman Tuhan Yesus. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pastikan kita melakukannya. Kalau ada yang salah dalam hidup kita, akui di hadapan Tuhan dan tinggalkan. Maka engkau akan dipulihkan. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan kita. Yang Tuhan cari adalah apakah engkau menyadari, apakah engkau mau mengakui di hadapanku. Karena ketika kita mengakui dan meninggalkan, maka pemulihan itu terjadi. Doa saya menyertai kita semua. Nanti malam kita akan kembali ketemu dalam Breakthrough Prayer online ya. Sama melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Zoom. Jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Karena saya percaya Tuhan rindu hidup kita melihat terobosan. Tuhan rindu hidup kita mengalami kemajuan. Karena itu pastikan semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan ya. Setiap hari saya juga bagikan renungan-renungan singkat dalam YouTube channel saya. Rekan-rekan bisa support YouTube channel saya dan bagikan renungan-renungan yang memberkati Bapak Ibu Saudara kepada keluarga, kepada teman, kepada kerabat ya, sehingga ada banyak umat Tuhan juga turut terberkati. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.